Halo, selamat malam semuanya. Oke, masih sepi nih. Kita masih sambil nunggu untuk teman-teman lain join dulu ya. Oke, udah ada yang join. Halo, Syabrina. Halo, Nurhayati. Halo semuanya yang sudah join. Thank you. Kita akan tunggu dulu sekitar 1 sampai 2 menit sampai sudah lumayan rame ya yang nonton. Bisa dikabarin juga ke teman-teman terdekat atau keluarga terdekat kalau hari ini kita akan membahas satu topik yang bakalan sangat seru sekali ya, karena topiknya ini juga aku rasa relate untuk sebagian besar dari kita. Jadi make sure untuk nonton IG Live kita sampai dengan selesai malam hari ini. Oke, sudah mulai banyak yang join. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Apalagi sekarang udah mulai musim penghujan ya, dan tren kasus COVID-nya juga lagi naik. Jadi hopefully semua teman-teman yang nonton hari ini bisa jaga kesehatan. Dan juga nggak boleh ketinggalan untuk nontonin IG Live seru dari Trimega Asset Management. Nah, hari ini kembali lagi dengan saya, Dila, Investment dan Partnership Specialist dari Trimega Asset Management, di mana hari ini kita akan ngebahas satu topik yang gak kalah seru dari topik-topik IG Live kita sebelumnya. Nah, teman-teman pada tahu gak sih kalau di bulan November ini ada 3 hari besar nasional, which is Hari Pahlawan, Hari Ayah, dan juga Hari Guru. Gitu. Jadi ada 3 hari besar nasional yang terjadi di bulan November ini. Nah, 3 hal tadi ternyata erat sekali kaitannya dengan sosok seseorang dalam keluarga ya, dimana sosok seorang pahlawan, sosok seorang guru, dan sosok seorang ayah ini bisa kita temukan di dalam keluarga. Mungkin teman-teman sering dengar istilah "My dad is my hero". Nah, jadi di sini hari ini kita akan membahas sosok seorang ayah bukan hanya sebagai seorang hero ya, tapi juga sebagai seorang guru dalam keluarga. Karena memang biasanya kan yang identik sebagai seorang guru itu adalah sosok seorang ibu. Tapi ternyata jangan dilupakan juga sosok seorang ayah sebagai guru pertama dalam kehidupan seorang anak. Nah, buat teman Tram yang sudah join, hari ini kita ada special guest ya, yang aku juga udah nggak sabar buat ngobrol lebih lanjut sama special guest kita hari ini, karena beliau ini bukan hanya sebagai seorang influencer aja, tapi beliau juga adalah seorang pebisnis ya, dan juga dulunya adalah seorang aktor. Jadi mungkin udah pada familiar nih sama bintang tamu kita hari ini. Dan sebelum kita mulai, sebelum teman Tram pada penasaran ya dengan special guest kita, jangan lupa untuk pantengin IG Live kita sampai dengan selesai, karena nanti di akhir sesi kita akan bagi-bagi hadiah ya. Akan ada quiz yang bisa teman-teman ikutin dengan total hadiah senilai 1 juta rupiah. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kita undang special guest kita hari ini. Aku cek dulu apakah sudah join. Oke, kita tunggu dulu sampai terkoneksi ya dengan bintang tamu spesial kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Mas Irfan. Halo, Waalaikumsalam. Halo, Dila, apa halo. kabar Dila? Alhamdulillah baik. Mas Irfan sendiri gimana kabarnya? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Sehat, 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 sehat. Oke, Mas Irfan, mungkin sebelum kita mulai, Mas Irfan bisa Hmm, menyapa dulu nih teman-teman Trimegah hmm. dan teman-teman followers Mas Irfan yang nonton IG Live kita malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Nih, Alhamdulillah nih hari ini kita live bareng sama Trimegah, bareng sama Dila juga nih. Mungkin biar lebih afdol nih sebenarnya enaknya manggilnya Farhat aja, karena memang Oke, teman-teman aku di Instagram sih notice banget kalau Farhat tuh baba gitu. Jadi kayak emang biar lebih akrab manggilnya Farhat aja. siap, siap, Mas Farhat Hmm, siap. Aku ya, aku Mas Farhat aja nggak apa-apa ya, karena kayaknya lebih nyaman boleh, manggilnya itu. Oke, boleh, boleh. sebelumnya thank you banget Mas Farhat udah mau join malam hari ini bersama Trimegah Asset Mhm, Management. Hari ini mhm. kita bakal ngobrolin satu topik yang seru banget ya teman-teman semua, Iya nih, yaitu tuh. sosok
iya, sosok seorang ayah ya Mas Irfan sebagai seorang guru, seorang pahlawan dalam keluarga. Mungkin sebelumnya selamat juga Mas Farhat atas kelahiran putri keduanya, walaupun udah 7 bulan Waduh, ya, Mas. makasih, Tapi Masya makasih. Allah, Iya, saya senang sekali gitu ngelihatnya, cantik-cantik, lucu-lucu, ngegemesin banget. Dan kayaknya alhamdulillah. juga kooperatif kalau diajak foto ya Mas. Fotonya selalu bagus-bagus. Penuh perjuangan juga sih biasanya. Oh gitu ya. Biasanya penuh perjuangan Oke. juga. Oke, Mas Farhat, mungkin Mm-mm. sebelum mulai, aku pengen tanya dulu nih. Sekarang lagi ada kesibukan apa aja nih, Mas Farhat? Ya, alhamdulillah ya kalau kesibukan sih seperti biasa nih. Ya mungkin teman-teman di Instagram tahu kan karena kita ada Hafa. Jadi Ya. hampir saat ini berarti alhamdulillah ada 4 cabang yang running. Jadi kurang lebih itu kita kerjain juga Hafa tuh. Jadi kayak gua pribadi, gua Farhat. Jadi kayak Baba nih biasanya ngurusin Hafa, tahu banget teman-teman di Instagram nih. Terus juga memang ya alhamdulillah juga masih juga ngerjain campaign-campaign di Instagram, alhamdulillah. Terus juga ya memang ada juga sih beberapa tawaran-tawaran syuting, cuma memang karena waktunya juga sih belum pas, jadi belum balik lagi nih ke TV. I see. Memang dulu tuh kayaknya lebih sering lihat Mas Farhat tuh di TV ya. Waduh, Mungkin makasih, makasih. teman-teman di sini lebih Mm-mm, familiar sama Mas Farhat. Dulunya kan sering muncul di TV. Pernah mm-mm, nggak sih ada rasa kangen gitu untuk berkarir sebagai balik lagi sebagai seorang aktor, atau mungkin ada mm-mm. keputusan tersendiri gitu yang pada akhirnya membuat Mas Farhat ya udah mengurangi porsi sebagai seorang aktor dan akhirnya jadi lebih asik sebagai seorang pebisnis nih. Kalau kangen sih pasti kangen ya, kalau kangen. Cuma memang saat ini karena memang ada priority yang harus dikerjain terlebih dahulu, karena memang kita ngebikin Hava nih, memang apa ya, karena memang Hava nih dari awal banget kita bikinnya, terus juga kita ngerasa kayak Hava mah kayak anak kita gitu. Jadi ya memang juga nama anak kita ada Havanya, jadi kayak kita mikir Hava tuh bisnis yang kita treat sebagai anak kita. Jadi memang harus benar-benar diurus dari awal, disiapin juga, terus udah gitu juga dikerjain sungguh-sungguh dengan baik. Karena memang goalsnya si Hafa kan memang pengen bermanfaat buat orang banyak ya. Jadi kita Hmm. pengen nge-build pondasinya ini benar-benar bagus, benar-benar baik. Sehingga akhirnya begitu nanti dia fondasinya udah jadi, udah siap, atau mungkin bahasa bisnisnya udah siap autopilot gitu. Akunya lebih tenang gitu buat ngejalanin usahanya. Doain ya, Jadi nggak. mudah-mudahan. Amin, amin, amin Mas Farhat. Jadi nggak menutup kemungkinan suatu saat balik lagi ya Mas menekuni profesi sebagai seorang aktor. balik balik lagi sih ya tidak menutup kemungkinan lah karena memang masih part of my passion juga ya ada di dunia seni ya khususnya mungkin seni peran gitu jadi passionnya sih tetap pengennya tetap bisa dijalanin atau bahkan mungkin nanti kalau satu waktu hafanya juga udah siap juga Ya, atau hafanya juga udah bisa autopilot barangkali bisa lebih fokus juga tuh atau sekarang kan bikin sendiri kali amin. amin, amin. Kita doakan yang terbaik ya Mas Farhat. Karena memang buat teman-teman yang belum tahu, aku juga udah sering lihat sih Mas di TikTok gitu ya, Hafa Coffee and Kitchen ya. Aku rasa itu jadi satu tempat yang lagi hip juga di Bogor ya Mas ya, kebanyakan Alhamdulillah, jadi kita lokasinya. ada di Bogor, ada di Bandung, terus kita ada juga di kota Cirebon, ada juga di Sentul yang terakhir baru buka itu kita buka di Sentul di kilometer 0. Doain Oke. mudah-mudahan bisa segera luncur lagi di kota-kota selanjutnya. Jadi bisa lebih dekat Amin. ke Di sini. Jakarta juga boleh tuh Mas, biar Amin, lebih amin dekat sama kita. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Nah, boleh tahu nggak sih tadi juga ada yang komen nih Mas Farhat, Hmm, apa hmm, sih yang menginspirasi Mas Farhat untuk buat Hafa Coffee and Kitchen ini? Karena kan tadi pengen bisnisnya ini tuh bermanfaat buat orang banyak gitu. hmm, hmm, Apa yang hmm. menginspirasi Mas Farhat untuk kemudian membangun bisnis ini? Mungkin bisa di-share dulu ke teman-teman. Iya, awal bikin Hava itu kan kurang lebih di 2017 akhir ya. Hmm. Kalau kalau aku nggak salah tuh 2017 akhir tuh pas banget berbarengan sama momen gak lama habis nikah.
terus kita pindah ke Bogor. Nah, karena kita pindah ke Bogor tuh, waktu itu kan kita berpikir bahwa uh, syuting mah masih gitu, maksudnya syuting mah jalan, alhamdulillah gitu waktu itu. Terus kayak, wah harus punya satu alternatif ini lagi nih, apa kayak alternatif pemasukan gitu, mikir sambil Mm-mm. syukur-syukur memang bisa jadi kegiatan tambahan. Karena kan waktu itu kita syuting masih bolak-balik Jakarta ya gitu. Tinggal di Bogor bolak-balik Jakarta, tinggal di Bogor bolak-balik Jakarta. Nah, begitu mulai mulai lama-lama gitu kan kayak apalagi syuting kan jamnya agak nggak tentu ya gitu. Jamnya Gak kadang fleksibel. pagi atau pagi-paginya udah siap-siap lagi gitu. Terus apa namanya berpikir bahwa sambil cari alternatif apa nih gitu. Nah, kebetulan diskus juga sama istri juga bilang yaudah kamu sukanya apa gitu. Mm-mm. Nah, waktu itu ngobrol-ngobrol emang kita berdua nih suka gitu minum kopi gitu. Khususnya aku gitu, suka minum kopi. Nah, begitu mulai mulai lebih dalam lagi obrolannya kayak ih, seru kali ya kalau sambil buka usaha kopi gitu. Ya Mm. emang awalnya sih sebenarnya bener-bener apa ya, bener-bener nol banget gitu ilmunya. Ilmu ilmu kopinya, ilmu dagangnya bener-bener nol banget gitu. Jadi kayak mikir gimana caranya sama-sama bisa bisa sinergi nih, bisnisnya Mm. jalan, terus juga personal brandingnya tetap terjaga gitu. Alhamdulillah kenalan juga sama beberapa teman-teman di Bogor, terus juga khususnya teman-teman yang emang udah lebih dahulu mulai karir di dunia usaha gitu. Udah gitu apa namanya dia cerita gitu usahanya terlebih dahulu sehingga akhirnya belajar buat usaha, akhirnya apa namanya ceritain kalau bisnisnya dia tuh sustain gitu. Bisnis kopi ini lumayan sustain. Ya memang kita tahu ya dari zaman dahulu udah mulai ada warung kopi, terus bertransformasi Ya. menjadi kedai kopi, terus transformasi lagi menjadi coffee Bishop. shop, terus Ya. transformasi lagi sekarang coffee shop udah bukan cuma sekedar tempat ngopi, bahkan kadang-kadang jadi tempat buat function atau bahkan mungkin tempat buat berkegiatan, tempat buat usaha juga, atau bahkan mungkin Mm. tempat ngumpul-ngumpul gitu. Sehingga akhirnya si coffee shop ini lama-lama dari segi bisnisnya nih menurut aku lumayan menjanjikan banget gitu. Nah, mulailah tuh aku tekuni lebih dalam juga dengan cerita teman-teman aku yang emang udah lebih dahulu berusaha di dunia coffee shop. Aku perhatiin, sustain ya, bagus ya, menarik ya gitu. 2018 awal itu kita mutusin buat oke deh, yuk bismillah cari tempatnya gitu. Nah, memang kan karena kita baru ya sebagai warga Bogor Mm. waktu itu aku mikirnya sebagai anak Jakarta, Bogor is Pajajaran gitu. Buat aku Bogor Iya, is iya. Pajajaran gitu. Karena kan beberapa brand-brand bagus ada di kota Pajajaran gitu. Tapi setelah aku hunting, setelah aku lihat-lihat gitu, ya memang Pajajaran ini next level buat kita karena kan kita brand baru gitu. Ya udahlah, kita akhirnya memilih satu area yang menurut kita juga cukup pas untuk target market si Hava di Bogor tuh. Kalau teman-teman followers aku sih insya Allah notice kalau Hava Bogor tuh ada di daerah Jalan Raya Pandu namanya. Mm. Nah, di situ tuh kita mulai usaha pertama kita yang alhamdulillah waktu itu ya to be honest aku bisa bilang eh, masuk ke jajaran salah satu pionir lah di coffee shop di Kota Bogor. Memang sebelumnya sudah ada juga beberapa brand-brand Kota Bogor, brand-brand lokal Kota Bogor yang lebih mulai bisnis coffee shop terlebih dahulu, tapi waktu kita masuk di Jalan Raya Pandu itu kita masuk ke jajaran pionir tadi gitu. Alhamdulillah diterima sama masyarakat sehingga akhirnya goals yang tadi di awal kayaknya mikirnya pengen punya usaha tapi manfaatnya banyak gitu, bukan cuma jadi Betul. tempat kopi tapi syukur-syukur bisa jadi tempat kumpul-kumpul, juga bisa jadi tempat usaha juga gitu. Terus aku juga mikirnya karena istriku juga kerja di dunia sosial media, aku mikirnya kayak si coffee shop kita bisa juga jadi tempat kerja buat istri aku gitu, ya mungkin bisa buat foto produk atau bisa buat foto endorse atau apa. Dan di lantai duanya itu emang kita ada studionya, jadi kayak emang kita juga punya satu bisnis lain, satu punya punya line bisnis juga di Hava itu. Selain Hava Coffee Kitchen di atasnya emang ada Hava Studio yang mana awalnya itu si Hava Studio ini kita pakai buat kerjaan sendiri gitu. Tapi ya sering berjalan waktu akhirnya jadi tambahan income juga gitu, jadi peluang juga gitu, I sampai see. akhirnya Jadi, uh-uh. berlanjut sampai detik ini alhamdulillah udah 4 cabang.
Mantap, alhamdulillah. Sangat ini ya, aku pribadi dengernya langsung merasa terinspirasi sih Mas Farhat karena kan Amin. pada awal ah, pada awal mulanya itu kan ibaratnya masih zero experience sebenarnya kan, masih mencoba Iya, menekuni hal baru gitu. rumahan Tapi gitu. Kita ternyata awalnya jualan 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 di rumah maklun. Dulu awalnya tuh maklun gitu. Awalnya maklun gitu, oh, punya 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 apa kayak sama-sama ngegodok resep gitu, gitu sama-sama godok resep. Cocok, terus jualan deh dari rumah. tapi ternyata dengan perjalanan bisnis Mas Farhat yang dimulai dari nol itu karena sesuai passion mungkin jadi menekuninya juga lebih nyaman ya bersama istri dan akhirnya juga Ya, bisa berkembang seperti sekarang alhamdulillah ya Mas Farhat dan bahkan alhamdulillah ada line bisnis lagi di bawahnya gitu ya, nggak hanya coffee di lantai shop, tapi duanya. kemudian ya di lantai duanya kemudian ada bisa untuk foto studio produk gitu. Jadi memang Hmm. benar-benar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita Semoga mikirnya, bisa kita mikirnya, menginspirasi. kita mikirnya buka usaha yang emang related juga sama personal branding kita gitu. Awalnya ke situ juga gitu yang kita pikirin gitu. Sampai akhirnya begitu mulai usahanya nih sampai detik ini semua cabang itu tuh aku urusin sendiri tuh dari segi personal branding si Havanya, terus branding developmentnya, terus purchasingnya juga masih aku pegang juga di masing-masing outletnya gitu. Sampai ke ya mungkin kan karena coffee shop saat ini udah berkembang pesat ya, jadi kita mikirin gimmick si outletnya mau kemana gitu. Itu juga perlu kita pikirin gitu. Jadi terjun langsung juga ya Mas sebenarnya dalam dalam pengoperasian semua coffee Mm-mm. shopnya itu Mas Farhad sendiri juga terjun langsung. Nah Ya aku bisa kan bilang berarti kalau aku owner yang ikut bekerja lah gitu di Hava. Aku bisa bilang kayak gitu. Oke, berarti memang ini karena bisnis yang sudah dianggap sebagai anak, jadi kalau bisa kasih 100%, Iya, 1000% mungkin jadi itu yang bikin Mas Farhad jadi lebih maksimal gitu dalam mengelola iya. bisnis ini. Sayang sama bisnisnya juga sayang kayak sayang sama bisnisnya kayak mirip sama sayang sama anak sendiri gitu. Anak gitu. I Mm-mm. see. Nah, ngomongin anak nih Mas Farhad kan tadi kita pengen bahas sosok seorang ayah dalam keluarga. Tadi Mas Farhad juga udah sharing tentang perjalanan bisnisnya, perjalanan membangun karirnya, terus juga ternyata terjun langsung gitu dalam apa namanya manajemen coffee shop yang dimiliki oleh Mas Farhad. Berarti kan kalau aku bisa tarik kesimpulan tuh sibuk banget ya kayaknya day to day activity-nya kan bergelut sama dunia bisnis, tapi di satu sisi juga harus menjalankan perannya nih sebagai seorang ayah. Nah, Mhm. ada nggak sih mungkin rutinitas atau tips yang sampai dengan saat ini Mas Farhad terapkan supaya juga bisa tetap jaga keharmonisan keluarga, supaya tetap bisa ada quality time sama Shiran dan Shakira yang lagi lucu-lucunya ya, dua-duanya lagi lucu-lucunya. Nah, mungkin itu bisa di-share nih ke teman-teman yang nonton malam hari ini. Iya, ya kan karena tadi dari awal bahwa si Hava nih kita kerjain kerjain secara personal juga gitu, dan memang si anak-anak kita ini juga perlu kita perhatikan ya, nggak mungkin lah ya kita lose begitu aja terhadap perkembangan anak gitu. Jadi Betul. akhirnya kalau aku pribadi sih mensiasatinya dengan cara kayak ya apa namanya, aku juga kadang kayak masih suka tuh kayak kan sekarang Siren udah mulai sekolah gitu ya. Jadi begitu pas Siren aku jemput pulang sekolah, kadang-kadang aku ajak mampir ke Havanya gitu. Jadi dia juga udah tahu gitu kalau Hava nih tempat kerja babanya gitu. Dia tahu gitu. Jadi kayak kalau kadang-kadang pulang aku ajak mampir ke Hava, dia duduk sambil makan cake atau sambil makan brownies gitu, terus aku masih bisa kayak sambil ngurusin kerjaan gitu. Atau tapi kadang-kadang sih aku tetap berusaha memisahkan gitu, biar fokusnya Hmm, tetap jaga gitu. Ya fokus ke pekerjaan, fokus juga ke terhadap perkembangan si anak-anak gitu. Tapi mensiasatinya sih biasanya aku kadang-kadang dengan cara seperti itu. Atau kadang kalau kayak yang cabang Bandung gitu, aku tetap hmm. juga berusaha memaksimalkan waktu yang aku punya gitu. Mungkin bisa ngurusin Bandung selama 2 atau 3 hari. Selebihnya beres dari situ aku cepet-cepet balik ke rumah karena memang aku pengen juga hadir di perkembangan anak-anak aku gitu. Biar juga maksudnya kayak aku apa ya kayak kayak nggak ketinggalan di momen-momennya gitu. Ya,
Karena ini Bener, emang lagi milestones ya. golden age-nya nih si anak-anak nih. Iya, bener-bener. Kalau Tapi dilewatin memang momen-momen aku tertentu kan sayang ya, Mas. iya, aku berusaha kasih tahu khususnya ke Shirin ya. Kalau ke Hmm. Shakira kan karena masih baby gitu, khususnya ke Shirin gitu. Aku tetap berusaha kasih tahu gitu. Shirin nih di sini nih tempat kerja Baba tuh kerja di sini sekarang. Atau kadang-kadang kalau mau pamit juga, Shirin Baba mau ke Hmm. Hava Warehouse, mau ke Bandung. Ya kadang-kadang dia juga kayak Baba pengen ikut gitu. Tapi ya kalau memang momennya bisa ajak keluarga, aku tetap berusaha juga ajak keluargaku biar aku kerja lebih tenang, lebih nyaman karena ditemenin sama keluarga gitu. Tapi kalau pas lagi nggak bisa ya aku berusaha semaksimal yang aku mampu gitu, beresin urusannya secepat mungkin biar tetap aku bisa balik ke rumah. Setuju, setuju. Kayaknya dilema, dilema semua orang tua Dilema sama sih sih, ya, Mas. sebenarnya dilematis juga ya. Mungkin kan kalau teman-teman kan ada juga yang apa ya orang kantoran gitu ya. Jadi kayak Hmm. pagi udah jalan, sore udah balik ke Iya. rumah bisa ketemu sama anak-anak gitu. Ya aku juga ada juga sih momen-momen dimana kayak oh ya hari ini emang mau off nggak mau ngurusin Hava gitu kayak dalam satu minggunya tetap aku bikin kayak gitu juga pengen ya udah pengen main sama Shirin atau pengen main sama Shakira terus juga kan karena alhamdulillah dari segi umur brandnya si Hava mau 4 mau ke 5 saat ini Mhm. jadi kayak ada juga beberapa condition yang aku masih bisa pantau via handphone gitu. Nice. Terus kan sekarang kan juga POS sudah online, terus juga sistem pembelanjaan juga kita udah coba atur forecastingnya. Jadi kayak yang memang sibuknya itu tuh biasanya aku di Senin, Selasa, Rabu kalau Hava biasanya Hmm. karena Senin tuh jadwal forecasting buat minggu depannya gitu. Minggu Terus depan. minggu itu biasanya bon-bon pengajuan masuk gitu. Nanti justru kebalik ya. Bukan di weekdays di minggu justru Iya, karena iya. kan abis dagang satu minggu terus kan kalau F&B kan ramenya di Sabtu Minggu Heeh, ya. Jadi minggu itu betul. biasanya kita ada stok of 6 mingguan gitu. Jadi abis dari itu minggu pengajuan bon buat pembelanjaan satu minggu ke depan gitu. Jadi Senin Selasa Rabunya biasanya lumayan hektik buat ngurusin Ada ya. Hava. Nah, Iya. kadang-kadang Kamisnya aku atau enggak Jumatnya gitu kan Shirin kan sekolah Mhm. Jumat siangnya dia udah beres gitu karena Sabtunya libur pengen pengen ajakin dia main gitu. I see. Jadi memang tetap harus punya porsinya ya, Mas Farhad. Jadi ada porsi Mm-mm. sebagai seorang pebisnis. Ibaratnya kan kita bekerja itu juga sebagai untuk menafkahi keluarga ya, sebagai penjemput Betul. rezeki dalam keluarga. Mm-mm. Jadi Mm-mm. porsinya tetap harus ada sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, tapi di satu sisi juga nggak melupakan perannya sebagai seorang ayah gitu. Jadi harus tetap ada quality time yang diporsiin ya, Mas Farhad, karena jangan sampai kehilangan momen-momen emas, momen-momen milestones dari anak-anak kita gitu. Mungkin itu sih Iya yang kadang-kadang Shirin juga sekarang kan udah bisa video call, jadi dia bisa video call babanya. lagi Nggak tahu kerja itu di di brief video call emaknya jadi atau enggak. kenapa? Nggak tahu itu di brief emaknya apa enggak. Biar biar babanya cepet pulang mungkin, Mas. Nah, Mas, ini ada satu pertanyaan Nonton yang nih kebetulan. menarik nih. Tuh, saya minta. Halo, Mbak. Oke, Ya. Mas Farhad, ada satu pertanyaan yang menarik nih di kolom komentar dari Mhm. Mas Tian Fatian gitu. Jadi dia pengen tahu Ya. menurut Mas Farhad nih, menurut Baba, jadi ayah yang terbaik versinya Mas Farhad tuh seperti apa sih? Ini menarik juga nih pertanyaannya. Jadi kalau kalau Iya. boleh tahu kan pasti ada nih sosok-sosok yang menginspirasi Mas Farhad. Nah, kalau dalam menjadi seorang ayah, kira-kira Mas Farhad tuh ekspektasinya seperti apa sih? Menjadi ayah Iya. terbaik buat anak-anak. Jadi ayah terbaik sih udah pasti memang idaman semua bapak-bapak ya atau semua ayah pasti mengidam-idamkan pengen jadi ayah terbaik buat anaknya gitu. Nah kalau buat aku sih sebenarnya balik lagi ke cerita dalam hatinya gitu. Poinnya sih tulus aja gitu. Poinnya kalau aku sih tulus aja terhadap anak-anak gitu ya. Ada momen dimana anak memang harus kita eh, keras dalam artian kata baik atau ada momen juga dimana kita sayang si anak-anak ini juga tidak terlalu berlebihan gitu sehingga akhirnya balance gitu terhadap hati kita ke perasaan si anak juga terus juga memang aku berusaha pendekatannya dengan cara kayak apa ya kayak
bonding gitu. Apa ya Hmm. bonding ya gitu ya, kayak bonding gitu aku ke si Shirin ataupun Shakira gitu. Karena memang sampai sampai detik ini tuh dari awal pertama kali Shirin lahir tuh aku bilang ke istriku buat berusaha kita coba jalanin gitu berdua gitu momen. Memang sih ada sih yang bantuin kita gitu, tapi Hmm. di setiap perkembangannya si anak ini nih kita jangan sampai miss, jangan sampai lose gitu. Kita harus tetap bisa hadir gitu di momen-momen gimana dia mulai baru bisa merangkak, momen dia baru bisa jalan atau bahkan mungkin dulu awal-awal Sirin baru bisa manggil baba, mami, dulu malah Benar. bukan baba ya. Apa ya Bi dulu Sirin tuh? Dedi, diajar-ajarinnya Dedi, tapi Kok jadi bisa jadi baba? ya makanya apa ya? Mungkin dia apa sadar ini sadar muka bapaknya kali ini kayak nggak cocok bapaknya dulu kita ngajarinnya gitu ya itu terus terang jadi momen-momen yang apa namanya bikin hati kita jadi speechless gitu kok sekarang anak gue udah bisa gini sekarang anak gue udah bisa gitu gitu terus dia udah mulai main udah mulai punya circle sekarang karena udah sekolah gitu. Nah, aku basicnya di hati aku tulus aja gitu. Aku pengen 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 tetap jadi orang tua yang terbaik gitu buat Shirin, buat Shakira gitu. Terus juga apa yang memang Shirin 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 lihat ke sosok bapaknya ini nih emang harus bener-bener harus benar-benar kita contohkan dengan baik dan benar gitu. Karena kan memang punya anak perempuan ya itu double gitu rasa kekhawatirannya gitu apalagi nanti mungkin lama-lama dia gede ada yang datang ke rumah ada yang ngajak jalan tuh kan aduh Gak itu rela kan ya? pasti ya rela nggak rela ya sebenarnya tapi kan itu life process ya harus tetap Ya, dijalanin gitu ya aku basicnya sih di hati aku tulus aja gitu aku pengen pengen hadir di setiap perkembangan anak-anak aku gitu. I see. Dan Jadi, nggak ngoyo juga gitu ke si perkembangan si anak gitu bahkan kan kadang-kadang sebagai waktu awal-awal si lahir sebagai orang tua baru kan mm, ada juga gitu momen-momen di mana kok anak gue belum bisa gini kok anak orang udah iya, bisa iya. gitu gitu Ya. tapi aku balik lagi gitu aku udahlah gue Bismillah aja lah pasti insya Allah anak gue nanti ada masanya gitu. Setuju sih, setuju Mas Farhat. Sama apa yang semua Mas Farhat omongin itu aku sebenarnya relate banget. Karena kebetulan anakku juga masih baby ya, Iya masih Dilan kemarin sembilan cerita 9 baru bulan. melahirkan juga ya baru selamat juga nih Iya, Dilan. alhamdulillah. Dan Mm-mm. cewek juga sama Wah lucunya alhamdulillah kayak anak-anaknya Mas Farhat. Jadi apa yang yang tadi deg-degan Mas suaminya Farhat sampaikan? Kenapa? yang deg-degan suaminya punya anak cewek ya. Iya, iya. Tapi aku pribadi juga udah memikirkan apa yang Mas Farhat rasain sih. Punya anak cewek itu memang Hmm. double-double ya rasa Hmm, hmm, khawatirnya. hmm, hmm. Mungkin harus ngejagain juga gimana caranya supaya nanti kita nggak terlalu overprotective gitu. Karena Betul. aku aja rasanya ninggalin untuk kerja sehari-hari from 9 to 5 aja rasanya udah rasa khawatirnya udah lumayan besar gitu kan. Jadi Iya. memang aku rasa benar sih kata kata Mas Farhat jangan sampai kita sibuk kerja tapi kita juga melewatkan momen-momen yang bisa kita habiskan bersama anak kita gitu. Tetap harus Iya makanya kan sediakan waktu. Mm-mm. iya makanya kan waktu dari Shirin usia 6 usia beberapa bulan gitu kebetulan memang kita ada beberapa pekerjaan yang harus keluar kota atau keluar negeri sekalipun gitu. Jadi kayak Shirin itu tetap kita bawa waktu itu. Jadi kayak itu momen yang emang emang nggak bisa kita ulang juga gitu. Momen dimana kita jadi lebih bonding sama anak kita. Karena kan diurusin berdua gitu sama Berdua. istri atau kadang-kadang kebetulan istri ada kerjaan atau apa jadi kayak dititip sama aku gitu ya pernah juga sih aku kebingungan gitu kepusingan gitu gimana ya gitu kadang-kadang kan mungkin kalau 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 waktu masih bayi kan atau waktu kita pernah juga trip sama Shirin sebelum Ha-ha. 1 tahun masih di bawah 1 tahun kan aku mikirnya kayak ya kalau dia nangis ya dimimiin sama sama Kasih ya, ibunya gitu ya aku ibu, mikirnya iya, gitu kan iya. tapi ya karena istriku juga kebetulan kerja atau apa jadi kayak aku gimana ya cara cara nanganin kayak putar otak juga gitu gimana ya diapain kan
kita nggak tahu waktu kita kecil, waktu kita nangis itu diapain sama orang tua kita gitu. Kita belum inget gitu. Ya Oke, itu jadi lucu juga ya Mas. Kalau kalau trip bareng itu mungkin bisa jadi proses bonding yang tepat juga ya buat keluarga. banget Karena sih, tadi, banget banget. uh, uh, karena tadi ada yang nanya nih, mungkin Mas Farhat bisa kasih pesan untuk para ayah ya, para calon ayah, terutama yang udah berkeluarga untuk bisa nyisihin waktunya supaya bisa lebih bonding sama anak. Nah, mungkin itu satu tipsnya dari Mas Farhat tuh, bisa traveling bareng atau kalau ada kerjaan bawa anak. Jadi mungkin bisa lebih involved, bisa mengurus anak berdua aja bersama istri, bisa lebih bonding juga sama anak kan ketika traveling itu. Jadi mungkin itu satu tips yang aku juga bisa praktekkan nih. sambil dia juga lama-lama kan, karena kan di prosesnya ada yang pasirin usia di bawah 1 tahun kita bawa dia ke luar negeri, ada juga yang udah lewat 1 tahun 2 tahun kita bawa dia ke luar negeri, ada juga di momen yang mana dia juga udah ngerti, udah tahu, jadi kayak dia juga bisa lihat gitu di luar negeri ini kayak gimana gitu, dia juga akhirnya lama-lama hafal gitu tentang, dan kita juga lama-lama hafal juga sama kebiasaan-kebiasaan dia saat trip gitu, kita ngerti, oh ini si anak nih pengen ini si anak pengen ini gitu. Jadi sebagai aktivitas pembelajaran juga ya buat dia, maksudnya dengan traveling kan juga mengajarkan kalau apa namanya, ada beberapa hal yang mungkin nggak sama dengan yang biasa dia lihat Betul, betul, sehari-hari. betul. Proses Bener. pembelajaran juga. Mungkin ini Mas, satu hal lagi yang kan tadi kita udah ngomongin happy-happynya nih sebagai seorang ayah. Nah mungkin ada nggak sih masa-masa challenging nih dalam dalam menjadi seorang ayah? Apalagi kan kita 2 tahun ke belakang kan lagi COVID tuh, Mas. Shiren kan juga pasti lagi masa golden age, masa aktif-aktifnya gitu ya. Sementara ketika COVID, kita dipaksa untuk cuma bisa beraktivitas di rumah gitu. Nah, gimana nih cara Mas Farhat sebagai seorang tua, sebagai seorang ayah mensiasatinya gitu? Cara mendidik anak ketika kemarin COVID gitu. Apakah itu jadi tantangan tersendiri gitu buat Mas Farhat dan keluarga? Mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman. Terus terang sih iya ya, kalau pas kemarin masa di rumah aja gitu ya, apalagi juga Shirin pas di kondisi di rumah aja tuh dia berarti baru usia 2 tahun ya, Bi? 2 tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah. Jadi sekarang Shirin 4 tahun ya. Jadi kurang lebih waktu itu usia Shirin masih 2 tahun. Yang mana juga waktu itu kita ada di kondisi lagi lumayan sering kerja ke luar negeri ya. Lagi lumayan sering sebelum COVID ya, sempet ya. Lagi lumayan juga agak sering juga trip gitu. Terus tiba-tiba harus bener-bener di rumah aja gitu. Terus Shirin juga apa ya, kayak biasanya ketemu sama sepupu-sepupunya, ketemu sama ponakan-ponakan aku, terus tiba-tiba kita juga nggak bisa ngumpul lagi, nggak bisa main gitu. Jadi dia lama-lama punya temen yang udah dewasa-dewasa di rumahnya, karena kebetulan istri aku ada kerja di rumah, ketemu teman-teman istri aku, jadi dia teman-temannya dewasa-dewasa juga pas di rumah gitu. Jadi itu juga lumayan jadi tantangan tersendiri gitu. Kadang dia ya cranky, kadang dia tantrum, atau kadang dia juga kita bingung gitu maunya apa gitu. Yang mana akhirnya itu juga bikin kita jadi apa ya, kayak harus putar otak dan nyari solusinya gimana. Cari kegiatan baru buat dia di rumah aja gimana gitu. Udah kita coba juga tuh apa ya, ya mainan lah apa, terus kita sempet juga sensory play. Sensory play ya bahasanya. Terus kita juga sempet juga nyobain dia trial ke sekolah ya. Sempet juga tuh waktu itu kita trial ke sekolah yang sekolahnya apa, playgroup ya, main-main gitu. Kita coba ajakin dia juga gitu. Terus juga apa namanya, dia momen-momen mau inilah, mau kayaknya dia ngerasa kayak kok gua nggak boleh keluar rumah nih, ada apa gitu. Apalagi kan Udah sadar ya, udah terus mulai notice ya. iya mulai notice kan, si Shirin tuh ekspresif banget ya orangnya. Terus kita kan pas nggak lama sebelum COVID itu kita baru pindah rumah gitu. Tetangga-tetangga nggak bisa ketemu gitu. Sementara rumah kita agak apa, dempet gitu, sebelah-sebelahan, tapi dia ngerasa kok gua nggak boleh nih main keluar gitu. Karena kan kita waktu itu awal-awal semuanya ada di zona kekhawatiran ya waktu awal-awal COVID. Betul. Itu terus terang apa, challenge yang luar biasa sih buat kita, buat aku, buat Midah. Akhirnya lama-lama mungkin
ya dengan 2 tahun itu dia di rumah aja gitu, lama-lama dia kayak lebih cepet dewasa ya. Si Sirin tuh pas lama di rumah aja. Entah mungkin entah mungkin ngobrolnya sama orang-orang gede terus atau gimana. Dia lebih cepet Oke. dewasa pas di rumah aja. Dia Apalagi kayak lebih, sekarang udah jadi kakak ya. Jadi kakak iya, mungkin lebih ini nggak lama lagi. juga dia jadi kakak gitu di tahun 2022 ini. Jadi dia sekarang udah ada di zona yang mana kayak bisa dua arah kan, saat ini bisa dua arah nih komunikasinya. Jadi kadang ada Iya. juga dia kritis-kritisnya, dia ada juga gitu kayak apa kok apa adek diajak Sirin enggak gitu umpamanya kan. Kalau adek kan harus Mimi kan dikasih tahu gitu, Mm-mm. Sirin kok di rumah, adek kok dibawa gitu. Itu kritis-kritisnya sih sekarang lagi ada di zona itu. Terus sekarang dia sekolah kan gitu, Oh, jadi pagi-pagi dia mesti bangunin, terus dia ngerasa kok apa namanya adek mah enggak gitu, adek nggak digituin gitu. udah Tapi mulai pelan-pelan masuk. zona-zona protes ya. Zona-zona protes sekarang lagi mulai ada di zona-zona itu dia sekarang. Tapi pelan-pelan sih alhamdulillah, karena memang ya tadi aku bilang gitu, pas selama 2 tahun di rumah ada plus minusnya gitu. Plusnya tapi aku ngerasanya sisirin cepet nih gitu, dua arahnya cepet, perkembangan komunikasi dua arahnya lumayan cepet karena hampir setiap hari ketemu kan, setiap hari ketemu Ya. terus, ketemu sama khususnya kita orang tuanya di rumah. Terus karena kebetulan waktu pas awal-awal COVID itu orang tua juga kita bawa tinggal di sini, jadi kayak dia ngerasa deket sama semua gitu. Terus tambah istri juga kerja di rumah, ketemu sama tim-timnya, jadi dia ngerasa obrolannya tuh obrolan orang-orang gede gitu. Itu mungkin yang bikin jadi lebih cepat dewasa Iya, mungkin ya. aku ngerasain gitu juga sih. Jadi kok dia mulai tahu ini, kok dia mulai tahu itu cepet banget gitu. Oke, oke. Mungkin dari yang tadi Mas Farhad share sih, aku ngerasa betapa involve-nya Mas Farhad dalam ini ya, dalam mendidik anak gitu. Karena setiap momen bukan cuman good times-nya juga, tapi challenging times-nya juga Hmm, kita tetap harus hadir ya Mas, buat iya, keluarga, buat anak terutama. Jadi tetap cari solusinya bareng istri. Kayak tadi misalnya lagi fase lockdown, ada aktivitas seru nggak yang bisa kita bikin buat Shiren gitu, ternyata ada gitu. Jadi mm, ternyata bisa saling cari solusi, dan sosok seorang ayah ini tuh juga penting ya, Mas Farhad. Nggak cuma istrinya aja yang harus mikirin nih gimana betul, betul, betul. gimana cara mendidik anak, tapi sosok seorang ayah itu juga harus involve gitu. Jadi semoga bisa semakin menginspirasi mungkin Amin. para ayah ya yang lagi dengerin IG Live kita hari ini, atau calon-calon ayah di masa Amin. depan nanti juga bisa ikutin tips dari Mas Farhad. Nah, Intinya tag Mas, team sih, harus tag team aja sama istri tuh, harus harus benar-benar tag bener. team. Ada momen dimana ya kita harus juga bantu support ke istri buat jagain anak-anak, apalagi begitu sekarang udah mulai dua, jadi kayak mulai yaudah nih kamu pegang Sirin, aku pegang Sakira gitu kadang-kadang, atau Iya, di switch gantian. Kayak kemarin soalnya kita juga perdana tuh first trip benar-benar berempat, iya. itu super Baru ke challenging sih. Hong Kong ya, Disneyland ya, 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 Disneyland iya Jepang kemarin perdana, Jepang. itu juga benar-benar apa ya, benar-benar momen yang mana kita perdana pergi lagi setelah Shakira lahir gitu. Pengennya sih kayak gitu juga. Jadi kayak apa yang kita coba terapin waktu Shirin kecil, Shakira juga merasakannya gitu. Jadi teamwork dengan istri itu juga paling penting ya Mas ya, karena kan Ini kunci sih, itu uh, kuncinya. karena aku juga ngerasa sebagai seorang ibu gitu, pasti butuh lah sosok sosok ayah, mau sekedar, apalagi pas awal-awal anakku masih baby banget gitu ya, masih yang Mhm, the first 3 months itu malam-malam kan sering bangun ya Mas Farhad. mhm, Itu mhm. kalau ditemenin aja gitu rasa happy-nya udah luar biasa, kalau Iya ditemenin benar. suami bangun begadang itu luar biasa rasanya. Jadi memang peranan seorang ayah itu juga penting, bukan hanya untuk mensupport anak tapi juga mensupport istrinya gitu. Betul. Waduh, aku Wajib lah, itu jadi wajib udah curhat itu. juga. Nggak apa-apa, itu hukumnya udah wajib lah. Iya, iya. Nah, bahasanya gitu, mau buatnya mau ngurusnya gitu. Setuju. Mungkin nanti nextnya bisa IG live nih sama istrinya Mas Farhad. Kayaknya lebih Insya Allah, relate. insya Allah, insya Insya Allah, Allah. insya Allah. Iya. Nah, Mas Farhad, mungkin tadi udah bahas sosok seorang ayah dalam keluarga. Nah,
kedepannya mungkin aku pengen nanya-nanya juga nih, kan Mas Boleh dong. Farhat sebagai seorang pebisnis, gimana sih Mhm. cara Mas Farhat tuh ngatur keuangan gitu? Karena kan Ya. apakah sekarang ini kan memang trennya adalah financial planning itu udah jadi satu aspek yang aku rasa udah jadi concern bagi milenial sekarang, bahkan Gen Z yang baru mulai kerja atau bahkan masih mahasiswa itu udah mulai concern sama financial planning gitu. Jadi Mhm. mungkin Mas Farhat bisa kasih tipsnya nih sebagai seorang pebisnis, terus juga sebagai seorang kepala keluarga, gimana sih cara Mas Farhat manage financial planning dalam kehidupan Mas Farhat? Nah, kalau ngomongin soal masalah financial planning sih, karena ini udah apa ya, menurut aku dari zaman aku beres sekolah, aku kan Mm-mm. udah kerja tuh, beres sekolah aku sempet kerja gitu. Nah, aku tuh emang dari dulunya kebiasaan apa kayak misah-misahin pos gitu. Nggak tahu kenapa itu udah kayak auto gitu di kepala aku hal-hal kayak gitu. Jadi kayak dari dulu tuh punya gaji sekian gitu waktu masih kerja, terus kayak oh ini mah duitnya buat yang ini mah duitnya buat yang ini mah duitnya buat yang ini gitu. Nah itu tuh jadi kebiasaan aku terus banget sampai sekarang gitu. Jadi kayak kadang-kadang sekarang pun di usaha, di kehidupan pribadi, aku nerapin hal itu gitu. Di company aku tuh emang kayak sengaja aku nyiapin nyiapin rekeningnya agak banyak gitu. Jadi Hmm. kayak ini mah pos belanja bahan baku, oh ini mah pos gaji karyawan, ini mah pos OPEX gitu. Nah, aku juga apa namanya di kehidupan pribadiku begitu gitu. Jadi kayak oh ini mah pos hasil pekerjaan dari Hava, ini pos hasil pekerjaan dari ya alhamdulillah dapat kerjaan dari Instagram gitu Ya. umpamanya. Terus udah gitu, aku juga biasanya ada juga kan yang emang dapat profit sharing dari cabang gitu. Hmm. Nah, itu aku benar-benar usahakan bisa aku manfaatin secara maksimal gitu. Atau kadang-kadang juga ada di zona kayak nih udah lumayan nih, udah bisa di puterin nih, bisa buat apa nih gitu, bisa buat mungkin ya investasi atau apa gitu, sehingga akhirnya bisa 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 apa bisa bisa menghasilkan hal yang lebih lagi buat kita, karena kan goalsnya tadi tuh, karena concernnya ke perkembangan keluarga, perkembangan anak-anak masa depan gitu ya. Aku pengennya ya dari sekarang nih, mumpung alhamdulillah masih ada kesempatan gitu. Terus kan Ya. ya karena aku sama istri rentan usianya jaraknya 10 tahun ya. Jadi kayak aku fokus banget saat ini, karena belum tentu juga mungkin 5 atau 10 tahun lagi aku ada di usia produktif gitu. Itu juga yang membuat aku jadi lebih concern ke menata income aku gitu, atau menempatkan pos-posnya pada posisinya gitu. I see. Supaya Berarti apa ya? Karena kan aku juga tulang punggung keluarga di keluargaku gitu. Terus bahkan mm, mungkin nanti ya aku juga pengennya kalau anak-anak aku udah besar tuh udah settle gitu. Pengennya itu. I see. Berarti sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Mas Farhat selama ini tuh udah sesuai, sudah inline sebenarnya sama sama konsep dari financial planning, Mas Farhat. Iya, Karena bahasanya mungkin tan- gitu ya, financial planning ya. Karena tanpa sadar itu ketika kita membagi pendapatan yang kita terima ke dalam pos-pos alokasi pengeluaran, itu sebenarnya kita tanpa sadar udah ngelakuin yang namanya budgeting gitu. Ya, Jadi budget. Mhm. budgeting itu kan sebenarnya adalah konsep dasar dari kita merumuskan perencanaan keuangan gitu. Ya. Ketika kita punya budgeting yang baik, kita akan sadar juga sama kesehatan cash flow kita. Apalagi buat yang sudah berkeluarga kan, kita harus tetap bisa maintain cash flow kita itu positif ya. Either Mhm. itu pendapatan kita yang lebih besar daripada pengeluaran atau pengeluarannya yang dibatasin gitu. Jadi menurutku Biasanya gitu. apa. Kalau enggak ya udah nih ada yang ditahan gitu ya. Benar, harus ada yang Nah, ditahan. Jadi mhm. balance cash flow-nya tetap sehat, tetap positif. Nah, tadi satu hal yang menarik juga yang sempat Mas Farhat singgung adalah karena sudah berkeluarga dan anak ini kan sebenarnya adalah aspek yang terutama mungkin kalau bicara tentang anak, pendidikan anak ya, itu satu aspek finansial yang sudah harus kita siapkan sedini mungkin ya, Betul. Mas Farhat. Karena memang berdasarkan studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga,
untuk biaya pendidikan anak itu, Mas Farhat, kenaikan inflasinya per tahun itu mungkin rata-rata kenaikannya itu bisa 10-15% per tahun. Tinggi ya. Gitu. Jadi luar biasa tinggi. Apalagi kalau kita lihat sekarang rate untuk deposito atau rate untuk savings rate itu kan ya di bawah 10-15% ya, jauh di bawah 10 Iya. sampai 15%. Nah, gimana sih caranya kita bisa punya persiapan yang cukup nih untuk untuk dana pendidikan anak kita. Salah satu caranya mungkin tadi Mas Farhat juga udah sempat singgung adalah dengan investasi. Karena sebenarnya investasi ini adalah ibaratnya senjata kita ya untuk Senjata. Benar. melawan Aku kadang-kadang suka inflasi. ngerasanya gitu tuh. Investasi kayak Mm-mm. ini senjata terakhir gua ada di situ. Kalau boleh tahu, Mas Farhat udah pernah punya instrumen investasi atau mungkin selama ini kalau nyimpen dana pendidikan anak itu di mana? Apakah sudah diinvestasikan atau baru dalam bentuk tabungan nih? Ya justru sekarang memang lagi berusaha melihat-lihat lah ya atau memilih-milih gitu mana nih yang paling pas, mana nih yang paling cocok buat kita ke depannya. Ya saat ini sih masih di zona tabungan aja saat ini gitu. Justru pas kemarin dihubungin sama Trimegah nih, terus aku pelajarin, aku lihat-lihat, oh menarik juga nih beberapa produk-produknya Trimegah nih. Ada juga yang memang sifatnya investasi, ada yang sifatnya reksadana, ya aku pelajarin kayak gitu kan. Nah Ya, barangkali setelah kita ngobrol-ngobrol ini akhirnya jadi makin terbuka nih pilihan aku. benar Mas. Karena memang kalau kalau bicara tentang dana pendidikan anak itu kan kita butuh persiapan yang matang ya. Kan Iya, ibaratnya anak itu adalah titipan dari Allah gitu ya untuk kita sebagai betul. orang tua itu amanah gitu. Jadi kita harus bisa Harus mempersiapkan. dijaga dengan baik kan pastinya. Betul, mempersiapkan sedini mungkin kalau bisa. Ketika anaknya belum lahir mungkin udah ada persiapan dana pendidikan, mungkin itu satu choice yang baik juga gitu. Nah, kalau Iya. tadi bicara tentang instrumen investasi yang mungkin bisa jadi rekomendasi investasi untuk dana pendidikan anak, mungkin bisa dimulai dengan reksadana, Mas Farhat. Iya. Karena Mhm. memang kalau kita bicara tentang reksadana, kenapa sih reksadana ini tuh menarik buat jadi salah satu instrumen investasi ya? Karena reksadana ini memang satu wadah yang digunakan oleh investor nih, oleh kita sebagai seorang investor untuk menempatkan dana kita, di mana dana ini akan dikelola oleh pihak manajer investasi. Nah, Trimegah ini adalah pihak manajer investasi yang punya kewajiban untuk mengelola reksadana. Kan biasanya nih Mas Farhat, problemnya itu adalah orang-orang tuh nggak mau ribet ya dalam dalam Iya melakukan biasanya gitu investasi. sih. Biasanya gitu kayak mikirnya udah oh Atau kadang-kadang investasi taunya ribet lah. hasil. Kadang-kadang taunya Iya, hasil. iya maunya maunya returnnya aja mana gitu. Sementara Mm. mungkin untuk bisa create return atau imbal hasil yang maksimal kita tuh nggak punya cukup banyak waktu ya. Kayak Mas Farhat kan sendiri udah sibuk sama dunia bisnis gitu. Mungkin day to day activity-nya udah terlalu pack sama ngurusin bisnis. Jadi mungkin kalau mau terjun investasi sendiri di aset finansial kayak saham, obligasi, dan instrumen pasar uang udah nggak ada waktunya lagi. Nah, reksadana ini bisa dimanfaatin Mas Farhat karena tinggal investasi di reksadana, nanti dananya itu akan dikelola oleh manajer investasi dan dikelolanya itu tetap diinvestasikan kembali ke instrumen saham, obligasi dan juga pasar uang. Gitu. Jadi Ah, nanti kita sebagai seorang investor ya, kita tinggal lihat aja pertumbuhan investasi dari reksadana yang kita punya gitu. Jadi kita nggak perlu terjun langsung ke dunia saham, terjun langsung ke dunia obligasi, kita cukup investasi aja di reksadana karena sudah ada tim profesional yang mengelola dana kita gitu. Jadi bisa tetap berinvestasi tapi juga bisa menjalankan bisnis dan pekerjaan kita. Mungkin itu konsep oke. dasar dari reksadana, Mas Farhat. Iya, iya, iya. Terus aku pelajarin dari produknya Trimegah ini ada juga yang syariah ya. Ya, betul, Ada betul. juga Jadi yang syariah ya. reksadana. Berarti emang diarahkannya juga ke perusahaan-perusahaan yang syariah ya. Jadi kalau reksadana syariah itu memang adalah reksadana yang underlying aset atau aset finansial di dalamnya itu dipilih sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah, Mas Irfan. Jadi Mm. kalau misalnya kita bicara tentang reksadana syariah,
itu semua instrumen yang ada di dalamnya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada di pasar modal. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pasar modal syariah, kan banyak juga tuh dari kita yang nanya investasi itu halal nggak sih, diperbolehkan nggak sih dalam Islam? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal investasi syariah itu memang sudah mendapatkan izin dari MUI. Jadi ada DSN MUI, ada fatwa sendiri yang mengatur prinsip pengelolaan instrumen syariah di Indonesia, termasuk di dalamnya reksadana syariah. Jadi benar memang emiten-emiten atau perusahaan yang terdaftar dalam daftar efek syariah itu sudah ada kriterianya sendiri. Jadi tidak boleh termasuk dalam bisnis yang bersifat riba, bersifat judi, bersifat goror, bersifat spekulasi, itu tidak boleh gitu. Jadi sudah ada koridor-koridor tersendiri yang disiapkan dalam proses pengelolaan reksadana syariah. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya preferensi syariah, terus bingung nih mau siapin dana pendidikan anak, tapi bingung mau investasi kemana, mungkin reksadana syariah dari Trimegah Asset Management bisa jadi satu pilihan ya, Mas Irfan, untuk melengkapi kebutuhan investasi teman-teman. Gitu. Nah ini nih, jadi kan aku lebih dapat insight-nya gitu terhadap investasi yang sifatnya syariah ya. Karena memang ada beberapa juga yang emang kita incer gitu kan, pengen lihat-lihat, pengen tahu gitu. Tapi kan kita juga pengen tahu lebih detail ya, lebih dalam gitu soal masalah investasi syariah ini. Betul. Jadi alternatif pilihan nih. Iya, betul. Kalau dalam investasi di reksadana syariah juga teman-teman nggak perlu khawatir ya apakah memang ini sudah sesuai dengan kaidah syariah atau belum. Karena dalam proses pengelolaan reksadana syariah itu dijaga sangat ketat sekali, Mas Irfan. Bahkan kita tuh ada Dewan Pengawas Syariah, ada DPS sendiri yang kemudian mengawasi kita nih, manajer investasi, sudah benar apa enggak nih pengelolaan reksadana syariahnya? Sudah sesuai dengan fatwa dari DSN MUI apa enggak? Kalau misalnya melenceng, nanti mungkin akan ada tindakan tersendiri dari DSN-nya supaya kita tidak tetap pengelolaannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah gitu. Atau Jadi kadang-kadang mungkin kita bisa nanya-nanya terlebih dahulu ya, barangkali ya bisa nanya-nanya terlebih dahulu sehingga akhirnya saat ngambil keputusannya nggak salah gitu. ya, kalau misalnya mau mulai coba investasi reksadana syariah juga sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dulu ya, Mas. Sebenarnya nggak hanya investasi di instrumen syariah, tapi sebelum kita mulai investasi mungkin 3 hal yang harus kita pahami dulu ya. Kita harus tentuin tujuan investasi kita itu apa. Misalnya tadi tujuan investasi kita untuk dana pendidikan anak. Terus kita harus tahu nih jangka waktu investasinya kira-kira berapa lama, dan kita juga harus tahu batas toleransi resiko kita. Karena kan reksadana ini juga ada berbagai macam jenis ya, Mas. Dari yang reksadana saham, yang nanti basisnya itu minimal 80% ada diinvestasikan ke instrumen saham. Terus ada reksadana obligasi, minimal 80% diinvestasikan ke instrumen obligasi gitu. Jadi memang kita sebagai seorang investor juga harus paham betul nih kondisi dan kemampuan finansial kita, tujuan finansial kita apa, terus batas toleransi resiko kita apa, supaya nantinya reksadana yang kita pilih itu juga sesuai sama kehidupan kita gitu, sama keputusan finansial yang akan kita buat nanti. Dan gitu timingnya mungkin, juga pas gitu ya, jadi pas momen anak lagi butuh dana buat pendidikan, momen dimana si reksadananya juga udah di kondisi membuahkan hasil gitu ya, timingnya juga diperhatiin kali. Betul. Jadi kalau misalnya nih, let's say sekarang Shiran mungkin usianya 4 tahun. Misalnya Mas Farhat ingin mempersiapkan untuk dana kuliah deh. Biasanya kan kalau misalnya dana kuliah itu jadi salah satu concern ya bagi para orang tua. Betul. Karena butuh alokasi dana yang jumlahnya besar. Nah, kalau kita lakukan sedini mungkin, Mas Farhat, kalau misalnya kita lakukan sedini mungkin di usia Shiran 4 tahun, berarti kan masih ada kurang lebih 16 tahun lagi ya, sampai dia berusia 20 tahun. Jadi jangka waktu investasinya 16 tahun. Jadi jangka waktu investasinya lebih lama. Kalau misalnya kita mulai dari sekarang, kita sisihkan bulan ke bulan, mungkin alokasi dana yang investasi yang harus kita sisihkan setiap bulannya itu akan lebih ringan gitu. Nggak harus misalnya baru 3 tahun
sebelum Shiran masuk kuliah baru kita persiapkan dananya. Nah, mungkin itu akan lebih berat nanti, akan membebani cash flow kita. Jadi dipersiapkan dari dini akan lebih baik. Dan mungkin salah satu caranya bisa melalui instrumen reksadana. Mungkin seperti itu, Mas Farhat. Mantap nih, mantap informasinya. Jadi aku lebih pede lagi nih ngambil keputusannya. Dan udah gitu enaknya di Trimega ini kan ada yang syariah juga gitu. Betul, ada reksadana syariah yang mungkin bisa jadi preferensi juga buat teman-teman yang mungkin pengen pengen Concern ke punya hal itu ya. betul, pengen punya investasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, bisa juga berinvestasi di reksadana syariah. Nah, Mas Farhat mungkin udah tanpa terasa ternyata kita udah hampir 1 jam Udah mau sejam ya? ngobrol-ngobrol. Seru nih kita obrolan. Udah banyak banget yang diobrolin ya Mas, dari Iya. tadi membangun bisnis, terus juga sosok ayah dalam keluarga, dan juga tadi juga bahas sedikit tentang reksadana gitu ya, dan reksadana syariah. Nanti mungkin kalau teman-teman di sini yang nonton lebih pengen cari tahu lebih dalam tentang reksadana, bisa follow juga Instagram kita, karena kita akan banyak sharing seputar financial planning ya Mas, nggak hanya seputar investasi, seputar mengatur keuangan kita dan juga investasi. Bisa follow trimegah.am. Oke, mungkin kita nggak berasa ya udah 1 jam lebih, Mas 1 Farhat, jam ya? kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol seru sih obrolannya nih pasti. Iya, alhamdulillah banyak banget ilmu, banyak banget insight-insight menarik yang kita udah dapat dari Mas Farhat nih hari ini. Thank you banget sudah bisa diajak join di IG Live-nya Trimega. Semoga kita bisa kolaborasi lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya ya, Mas Farhat. Amin, amin. Terima kasih juga buat Trimegah. Terima kasih juga buat Mbak Dila. Makasih obrol-obrolannya. Mudah-mudahan juga obrolan-obrolan kita malam hari ini jadi inspirasi, jadi manfaat juga buat teman-teman semua gitu. Terus udah gitu juga jadi semangat juga buat barangkali ada yang ada di zona pengen mulai usaha, atau bahkan mungkin ada di zona baru banget mau memulai investasi, atau bahkan mungkin ada nih biasanya keluarga-keluarga baru kan gitu, atau baru-baru menikah tuh ada di zona-zona kayak nih biar perputaran uangnya lebih baik, lebih sehat gimana nih gitu. Mudah-mudahan juga itu jadi inspirasi buat semua ya. Terus juga mungkin yang paling penting ini juga jadi manfaat banget buat aku pribadi sebenarnya gitu. Karena dengan obrolan kita malam hari ini aku jadi notice nih tentang produk-produk reksadana nih, khususnya dari Trimegah. Thank you Mas Farhat, semoga bisa membantu Mas Farhat dalam dalam perjalanan investasinya, dan juga bisa membantu teman-teman Trimegah dan teman-teman followers dari Mas Farhat yang udah nontonin IG Live kita sampai dengan jam 8 ya, nggak terasa 1 jam, rasanya sebentar banget ya Mas. Oke. Anytime ya buat teman-teman mampir, kalau Mbak Dila juga lagi di Bogor, mampir ke Hava Coffee Kitchen. Terus kalau lagi di Bandung bisa mampir ke Hava Warehouse. Terus mungkin kalau lagi di daerah itu bisa juga mampir ke Hava Mountain View ya. Itu yang aku pengen. Aku kayaknya pengen ke Sentul. Yang di Sentul kayaknya keren ya. Yang terbaru ya Mas ya. Silakan lihat gunung ya, lihat gunung. Iya, healing. Healing. Oke, thank you banget Mas Farhat kesempatannya. Thank you juga. Kira, halo. Kira, bye-bye. Kira saya bye-bye. Thank you buat teman-teman yang udah nonton IG Live kita sampai dengan selesai. Makasih ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di next IG Live. Thank you.